yang memiliki rasa dan memiliki hati. Apakah yang sekarang sudah kita jalani itu belum positif? Perubahan paradigma belajar ini tidak seradikal apa yang kita bayangkan. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nah, kebutuhan-kebutuhan itu di diri anak juga sama. Seakan-akan disudutkan, diposisikan untuk jangan gitu salah. Terus kenapa saya jadi melanggar kan gitu? Akhirnya anak jadi sadar sendiri. Tapi permasalahannya yang muncul itu ketika sudah melaksanakan segitiga restitusi itu. Berarti itu Mbak, jadi dari motivasi dari dalamnya masih kurang. Jangan disamakan segitiga restitusinya. Penggunaan kalimat positifnya juga jangan disamakan. Kan kata-katanya itu kan yang mungkin Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maksudi wari doka maksudi artini sahabat-sahabat. Hatur nuhun ka Bapak Mima Ibu sadayana mantos saking kuping dina ieu kegiatan dan Jumat kaping 22 Agustus 2024 dina raraga diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Atau nuhun karena kemudianana ulapanana dikersani Bapak Firman. Beliau merupakan salah satu guru yang sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua sebagai guru atau pendidik keluarga sekolah, baik sekolah yang ada di sekolah budaya maupun di sekitaran KKG wilayah Benteng, untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif di sekolah bagaimana membangunnya. Yang kedua, izinkan saya sebagai pembawa acara di sini untuk membacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti yaitu destinasi pembangunan budaya positif sekolah, yang keempat doa, yang kelima tutup, dan yang keenam ramah bersama. Menginjak kita pada acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karomah dan marohahnya dari hasil kegiatan di kali ini. Dan yang kedua, sebelum kita menginjak ke acara sambutan dari kepala sekolah, alangkah baiknya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita, cerita tanah air kita kepada Indonesia. Indonesia Raya tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatulah banyak untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Budaya positif. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kabinet-kabinetnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat yang patuh dan taat
terhadap ajarannya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah. Amin. Yang saya hormati guru dan tenaga kependidikan di SDN Burujul, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir sebagai tamu undangan pada kesempatan kali ini, dan tak lupa yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Firman SPD yang pada kesempatan kali ini menjadi narasumber untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini tidak banyak mungkin yang akan saya sampaikan dikarenakan keterbatasan waktu dan lain-lain. Yang pertama, khusus kepada Bapak dan Ibu guru yang memang di luar dari SDN Burujul, kami ucapkan selamat datang di sekolah. Mudah-mudahan meskipun dari segi penampilan tenang bahasa Indonesia penerimaan yang mungkin ala kadarnya, terus yang keduanya alhamdulillah alhamdulillah teh maksana aya di pasihan kendala mati lampu, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmatnya acara pada kegiatan hari ini. Yang keduanya, pada inti kegiatan kali ini saya selaku kepala sekolah intinya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi. Marilah kita bersama-sama melihat, menyaksikan ataupun mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Firman selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya yang berasal dari sekolah kita. Meskipun pada dasarnya alhamdulillah di SD Burujul sudah ada alumni guru penggerak. Nah, mungkin sifatnya nanti lebih ke penguatan kalau Ibu Rita ya. Tapi kalau untuk kita yang memang masih dalam proses pendidikan ataupun Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, semoga bisa menjadi motivasi ke depan dan bisa mengikuti pendidikan program penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat kudrat, iradat dan inayahnya kita bisa berkumpul bersilaturahmi di SDN Burujul khususnya di ruang kelas 6 dalam rangka mengikuti acara diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah, di mana penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah itu adalah salah satu kegiatan yang sedang saya pelajari dalam program pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari beliau nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Burujul, dan sangat berterima kasih sekali telah memberikan izin, memberikan waktu untuk berlangsungnya acara diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah kita ini. Kemudian juga rekan-rekan guru yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih juga sudah hadir, sudah selalu mensupport saya dalam kegiatan-kegiatan program guru penggerak yang sedang saya ikuti, yang sedang saya jalani. Saya sangat mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu guru dari SDN 2 Cibanteng juga dari SDN Tanjung yang
kali ini hadir. Saya juga ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih telah datang menyempatkan waktu. Mohon maaf mungkin atas penerimaannya sesederhana ini, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kehidmatan dan kelancaran acara yang sedang kita laksanakan di pagi hari ini. Dan mohon maaf pula mungkin dalam pemaparan yang akan saya sampaikan ada sedikit keterhambatan dikarenakan mati lampu ya, jadi padam listrik aliran. Jadi mungkin dalam penyampaiannya, kemudian penampilan penggunaan media yang mendukung lancarnya proses diseminasi ini mungkin agak kurang maksimal, namun mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu semangat untuk kita bagaimanapun keadaannya kita bisa melaksanakannya, karena pada intinya penyebaran budaya positif tersebut sebetulnya itu sudah kita laksanakan di dalam proses pembelajaran kita sehari-hari sebagai pendidik baik di kelas ataupun di sekolah gitu. Hanya saja mungkin dari apa yang sudah saya pelajari sedikit-sedikit, mohon maaf ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya untuk berbagi saja, karena seperti ini, apa sih program guru penggerak itu kan gitu, seperti itu. Saya alhamdulillah sampai saat ini dari bulan Juni akhir dan sekarang Agustus akhir itu sudah melewati beberapa modul, diantaranya yang pertama modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan modul yang ketiga yaitu 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir di modul 1 itu yaitu 1.4 tentang budaya positif. Dan sekarang juga di akhir Agustus sudah berlanjut ke modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi, namun baru sampai ke tahap eksplorasi konsep. Lalu apa itu budaya positif? Budaya positif itu kan budaya dari budaya ya. Budaya itu adalah hasil cipta karya rasa manusia. Yang pada dasarnya itu kan dimulai dari ide, kemudian dari ide tersebut terrealisasi dalam sebuah perilaku. Dari perilaku tersebut nanti akan ada semacam filter di masyarakat atau di dalam sebuah komunitas. Dari ide tersebut akhirnya tercipta baik itu karya, rasa, perilaku, material ataupun non material, akhirnya akan tampak dari asalnya sebuah ide, gagasan, akhirnya itu akan tampak dalam sebuah perilaku, baik ucapan ataupun tingkah laku ataupun dalam bentuk kebendaan. Nah, setelah itu nanti akan saling menilai antara ide dari satu individu dengan ide dari individu yang lainnya, itu akan saling menilai. Akhirnya akan terjadi sebuah konsensus. Mana ide yang disepakati bersama sehingga menjadi sebuah kebiasaan, mana ide yang tidak disepakati ataupun ide yang dianggap buruk gitu kan, yang dianggap negatif. Mana ide yang dianggap positif, mana budaya yang dianggap negatif. Seperti kenapa kita sebagai orang Sunda itu menganggap bahwa ketika anak rengkuh di depan kita ataupun senyum memberi salam di depan kita itu dianggap itu sebuah budaya positif, karena itu konsensus dari awalnya dari seorang individu, kemudian ditampilkan dan dinilai oleh
sebagian besar masyarakat dan itu dianggap baik. Akhirnya itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah nilai tersendiri. Nilai-nilai universal di dunia pada khususnya sebagai umat manusia, tentu kita memiliki nilai-nilai universal, baik yang terdorong atau timbul dari diri kita sendiri sebagai seorang manusia yang memiliki budi, yang memiliki rasa dan memiliki hati, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian juga ada nilai-nilai yang dicerna dari ajaran-ajaran agama ataupun dari adat istiadat dan kebiasaan, dan itu bisa tercipta dari proses akulturasi, asimilasi, dan lain sebagainya. Akhirnya tercipta sebuah kebudayaan. Nah, kebudayaan tersebut mungkin itu yang saya bahas itu mungkin terlalu luas. Nah, sekarang kita kerucutkan kebudayaan atau budaya di sekolah. Nah, budaya di sekolah, bagaimana kita caranya menciptakan budaya positif di sekolah, gitu kan? Bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di sekolah? Ketika saya mengikuti materi ini, saya langsung ada pertanyaan, apakah sekarang belum positif, kan gitu biasanya. Kok pemerintah menginstruksikan untuk kita sebagai seorang pendidik harus memperdalam penguatan budaya positif di sekolah? Apakah yang sekarang sudah kita jalani itu belum positif? Itu pertanyaan yang muncul pas pertama kali saya mempelajari modul 1.4 ini. Dan saya juga tanyakan dalam diskusi ruang kolaborasi ataupun di dalam ruang elaborasi, ternyata pada dasarnya budaya yang sudah berlangsung saat ini sudah positif. Yang kita lakukan selama ini sudah positif. Hanya saja mungkin perlu penguatan-penguatan, karena salah satu tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang diutamakan sekarang membangun karakter siswa. Ini tentu berdasarkan dari hasil penelaahan, penelitian, kajian para ahli-ahli dan pakar-pakar pendidikan di negara kita, di mana mungkin dari mereka juga ada sedikit kekhawatiran, ada sedikit degradasi dalam perkembangan karakter peserta didik, karena tantangan di zaman sekarang ini, di era globalisasi seperti saat ini, sangat khawatir. Nah, akhirnya pemerintah meluncurkan program ini, dan kita sebagai ujung tombak di dunia pendidikan, sebagai pendidik yang secara intent berinteraksi langsung dengan anak-anak sebagai masa depan generasi bangsa Indonesia. Nah, mungkin ini yang diinginkan oleh pemerintah, bagaimana kita melakukan penguatan budaya positif yang sudah berlangsung sejak lama dan tidak mengalami degradasi, Itu mungkin salah satunya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik kita dalam perilaku belajarnya, gitu. Dalam perilaku belajarnya, karena terkadang pada umumnya mungkin yang saya rasakan ataupun yang rekan-rekan rasakan, biasanya anak-anak didik kita itu ketika melaksanakan budaya positif atau nilai-nilai positif yang universal itu, kadang-kadang kebanyakan itu dilakukan berdasarkan motivasi eksternal. Itu intinya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik menumbuhkan motivasi anak secara intrinsik? Apa manfaatnya ketika anak sudah tumbuh ingin berperilaku positif dikarenakan karena ada motivasi ekstrinsik? Itu biasanya hanya sesaat, hanya insidental. Ketika ada guru saja baru anak semangat belajar, gitu kan. Ketika takut ada hukuman baru anak disiplin.
ketika anak diberikan iming-iming hadiah, baru anak mau belajar, semangat mengerjakan tugas, disiplin, masuk ke kelas, tidak gaduh di kelas. Nah itu kan semuanya motivasi intrinsik. Dan ketika itu terjadi berulang-ulang, nanti si anak itu ketika keluar dari sekolah ataupun dari kelas, maka motivasi itu hilang. Dan budaya positif ini bisa diterapkan juga di lingkungan keluarga. Ketika kita ingin anak menjalankan nilai-nilai budaya positif di rumah, namun motivasi anak itu karena motivasi ekstrinsik dari luar, itu si anak ketika dikasih hadiah saja oleh ibunya ataupun oleh bapaknya, ketika dikasih ancaman saja, konsekuensi ataupun yang lainnya, dan itu tidak akan berlangsung lama. Karena menurut teori psikologi modern, yang paling kuat itu adalah terciptanya, tumbuhnya motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Jadi bagaimana anak itu memiliki motivasi dari dirinya, sehingga walaupun dia itu tidak ada guru, tetap semangat belajar gitu. Walaupun tidak dikasih ancaman, tetap semangat belajar. Tidak ada hukuman, tetap semangat belajar. Tidak dikasih hadiah, tetap berperilaku baik gitu. Nah itu tujuan penerapan budaya positif, dan kita bisa laksanakannya di kelas, di sekolah, di rumah, dan di komunitas-komunitas masyarakat yang lainnya. Dan kita pun sadar salah satu upaya kita sebagai seorang guru, mungkin yang saya rasakan secara pribadi mungkin belum optimal. Lalu bagaimana caranya menumbuhkan hal tersebut? Tentu ada konsepsi-konsepsi inti agar terciptanya budaya positif di sekolah. Pertama, kita harus mengetahui dulu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini tidak seradikal apa yang kita bayangkan, hanya mungkin cara-caranya saja yang kita bisa kita sesuaikan. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, cara agar kita sebagai seorang guru mampu membangun, menuntun anak-anak didik kita memiliki budaya positif, tentu kita harus mempersiapkan bekal dulu, minimal teori. Dan nanti setelah teori kita kuasai, akan diaplikasikan dalam praktek di lapangan. Salah satunya kita sebagai pendidik harus tahu dulu pertama nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu kan seperti bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian inovatif, kreatif, gotong royong, kemudian juga berpikir kritis. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang lain seperti toleransi, rasa hormat, memiliki integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah itu adalah beberapa nilai kebajikan universal. Setelah itu, agar penerapan budaya positif di kelas ataupun di sekolah berjalan, kita juga harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Karena setiap manusia kan memiliki kebutuhan dasar, ya. Dan anak-anak kita pun pasti memiliki kebutuhan dasar. Di antaranya salah satu kebutuhan dasarnya itu yang umum, pertama bertahan hidup. Pasti semua orang memiliki kebutuhan
dasar ingin bertahan hidup. Bukan hanya manusia kan, hewan pun selalu ingin memiliki punya insting untuk bertahan hidup, mempertahankan dirinya bagaimana dari ancaman dan lain sebagainya. Seperti kita butuh makan karena bertahan hidup itu sangat berhubungan sekali dengan biologis ya, kebutuhan biologis. Makan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kita sebagai manusia juga memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita punya kebutuhan itu, ingin disayangi, ingin dikasihi, dan juga kita juga kadang-kadang ingin mengasihi, ingin menyayangi ya Hilma. Ya kan Bu Hilma, ingin mengasihi, ingin menyayangi kan gitu. Selain ingin mengasihi dan ingin menyayangi kan, kita juga ingin dikasihi dan ingin disayangi. Gitu, ingin disayang. Bentuk sayang itu kan beda-beda. Nah, beda-beda. Setiap orang beda-beda. Bentuk perhatian beda-beda. Ameh tereh. Kemudian yang kedua, penguasaan. Nah, kita tidak munafik ya, setiap orang pasti punya rasa ingin menguasai. Makanya kan sifat-sifat Allah yang 99 itu dari Ar-Rahman Ar-Rahim sampai yang sampai saat ini kan itu semuanya kan ketika 4 bulan di dalam kandungan itu kan oleh malaikat ditiupkan semuanya di dalam diri kita. Makanya di dalam diri kita itu kan ada sifat-sifat yang 99 itu. Kita ingin Ar-Rahman Ar-Rahim, ingin disayangi, ingin dikasihi. Al-Malik, kita juga ingin Ar-Razzaq, kita juga ingin rizki dan lain sebagainya. Sobar, ingin sobar, peduli. Sebetulnya itu nilai-nilai agama itu sudah ada semuanya di dalam diri kita. Dan itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi. Dan anak-anak kita pun sama memiliki kebutuhan itu. Dan kadang-kadang kita melewatkannya gitu. Kemudian yang keempat itu ingin kebebasan. Nah, kita juga kadang-kadang ingin bebas seperti liburan dan lain sebagainya, bebas dari tekanan, bebas dari apa gitu kan. Makanya setiap manusia itu memiliki privasinya masing-masing. Kemudian juga kita kadang-kadang ingin melakukan hal-hal yang kita senangi. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu di diri anak juga sama, karena anak itu adalah manusia makhluk suci yang sama kebutuhannya seperti kita. Dan ketika kita menyikapi anak, apakah kita itu sadar mereka memiliki kebutuhan tersebut atau tidak? Nah, kadang-kadang kan ketika anak jahil di kelas kepada temannya, kadang-kadang kan kita tidak sesuai aturan sekolah, tidak sesuai dengan disiplin kelas, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, langsung kita menjustifikasi, langsung kita menghakimi, langsung kita menghukumnya, kadang-kadang tanpa kita melakukan analisis dulu, apa sih kebutuhan dia sehingga dia itu selalu jahil kepada temannya. Nah, mungkin itu salah satunya. Jadi ketika anak itu melakukan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan nilai-nilai universal, mungkin si anak tersebut itu sedang ingin memenuhi salah satu dari kebutuhannya. Mungkin karena ingin merasa diterima. Kadang-kadang saya juga ketika kenapa anak itu ngomel terus ketika kita menjelaskan materi, ternyata dia itu ingin diperhatikan kadang-kadang. Nah, kita itu tidak sadar sampai ke sana kadang-kadang. Saya pribadi kadang-kadang tidak sadar sampai ke sana, sehingga langsung kita kamu seperti itu, langsung kita berikan hukuman. Dan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, itu menurut ilmu psikologi itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Bisa jadi down kan anak, mentalnya dan lain sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Nah,
Karena itu sangat dikhawatirkan terhadap tumbuh kembangnya anak, sehingga anak tidak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Karena dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara itu menginginkan anak-anak kita itu tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menjadi manusia yang merdeka, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Artinya kalau kita sederhanakan itu, anak-anak kita itu ingin menjadi manusia merdeka, ingin menjadi manusia yang memiliki kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kepribadian bangsa Indonesia itu tentu nanti berkaitan sekali dengan berkebinekaan global dalam karakter profil pelajar Pancasila. Kita itu berkarakter global, tapi kepribadian kita itu kepribadian Indonesia, adat budaya Indonesia, yang nilai-nilai dari adat budaya Indonesia itu sangat serasi sekali dengan nilai-nilai agama apapun itu. Kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan manusia, perilaku motivasi manusia, kita juga sebagai guru harus mengetahui 5 posisi kontrol kita ketika menjadi seorang guru. Karena menjadi seorang guru itu ketika ada anak yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal, itu kita suka melakukan posisi kontrol kan. Nah, salah satunya kita itu kadang-kadang memposisikan diri sebagai penghukum. Ya, penghukum ketika anak telat masuk kelas kan langsung dihukum. Bisa hormat bendera ataupun berdiri di depan kelas dan hukuman-hukuman yang lainnya. Dan secara tidak sadar kita selama ini, khususnya saya, itu hal yang sudah biasa gitu kan kita lakukan, dan itu menjadi sebuah hal yang lumrah. Namun itu tidak bisa diterapkan kepada semua anak, dan anak yang bisa pun diterapkan itu kurang baik menurut ilmu psikologis perkembangan anak modern ini, karena sedikit banyaknya itu akan mengganggu perkembangan karakter dan perkembangan mental mereka. Atau kita juga kadang-kadang membuat anak itu merasa bersalah ketika melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Hari kamu cing atuh, ibu teh capek, bapak teh capek, kia. Kan anak teh seakan-akan disudutkan, diposisikan untuk nyari teh salah gitu. Kan kita itu merasa itu sudah tindakan kita sudah budak ya, nurut nama. Kan kita kadang-kadang kita itu punya perasaan itu nurut nama budak. Padahal itu adalah salah satu tindakan yang kurang tepat. Karena sedikit banyaknya itu akan mengubah juga perilaku anak. Kemudian teman. Nah, kalau posisi teman agak mending. Kita memposisikan diri sebagai teman kepada anak-anak itu agak mending. Namun salah satu kekhawatirannya ya tidak akan semua orang mengerti, dan tidak akan semua orang di dekatnya itu bisa memposisikan dirinya menjadi seorang teman ketika anak tersebut tidak ada di situasi yang tepat atau di luar sekolah, dan itu juga masih kurang pas gitu. Kemudian yang terakhir pemantau. Kalau pemantau itu biasanya kita memposisikan diri merebetnya menyampaikan list daftar tentang peraturan sekolah, peraturan ini gitu, sehingga anak itu merasa terkurung oleh berbagai peraturan, akhirnya merasa iya saya salah. Nah, yang sebaiknya dilakukan itu sebagai seorang guru, kita harus memposisikan diri sebagai seorang manajer ya. Bagaimana memposisikan diri sebagai seorang manajer? Salah satunya kita harus memiliki posisi di mana kita itu tidak ingin menguasai anak, tidak ingin mengontrol anak, karena anak juga merdeka. Kita tidak bisa mengontrol anak, karena anak itu merdeka, punya keinginannya sendiri, punya karakternya sendiri. Jadi bagaimana ketika anak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal,
Ya, kita harus mencari cara agar anak tidak merasa dikalahkan, anak tidak merasa dikontrol, kita pun tidak merasa mengontrol, kita pun tidak merasa mengalahkan. Anak tidak merasa dihukum, kita pun tidak merasa menghukum atau berniat menghukum. Salah satunya adalah dengan cara melakukan win-win solution. Jadi anak merasa menang, guru pun merasa senang karena tujuannya tercapai. Karena kita sebagai guru itu bukan ingin mematuhkan anak, tetapi tujuan dasar kita itu adalah bagaimana karakter dan motivasi intrinsik anak terhadap nilai-nilai kebajikan tersebut tumbuh dari dalam dirinya sendiri gitu, bukan dari orang lain. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan gitu. Nah, itu tujuannya. Nah, di sini ada salah satu caranya. Namun mohon maaf videonya tidak bisa tampil karena masih padam listrik. Salah satu caranya yaitu kita salah satu penerapannya pertama di kelas itu kita menciptakan keyakinan kelas. Kalau saya amati, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Sebetulnya tidak jauh berbeda antara tata tertib ya peraturan sama keyakinan kelas, tidak jauh berbeda. Hanya mungkin yang membedakannya kalimatnya kalimat positif. Kalau peraturan kelas kan biasanya dilarang buang sampah. Nah, kalau keyakinan kelas itu biasanya buanglah sampah pada tempatnya. Hanya diganti kalimatnya saja. Apakah itu berpengaruh? Berpengaruh. Untuk teori psikologi perkembangan anak itu sangat berpengaruh, walaupun kata-katanya itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang kedua, cara penyusunannya. Kalau peraturan kelas dan tata tertib kelas biasanya satu arah. Kita yang memberikan direct to direct gitu kan. Mau tidak mau anak harus menerima. Tapi kalau keyakinan kelas itu hasil dari musyawarah dengan anak, walaupun dengan bimbingan kita memperhatikan tadi nilai-nilai kebajikan universal gitu. Jadi silahkan anak-anak, kita akan buat keyakinan kelas di kelas kita sepakati bersama. Silahkan Neng Anita, silahkan kasih pendapatnya. Saur Neng Anita, saya Pak ingin menjaga kebersihan kelas. Mungkin kalimat yang digunakan anak masih semrawut, nanti kita membimbingnya untuk menjadi kalimat yang positif. Dan dari sana, dari masukan-masukan anak kita kategorikan. Dan setelah kita kategorikan mana usulan anak dari A dan si C mungkin agak sama, kita kategorikan, kemudian kita buat. Setelah kita buat, maka itu keyakinan kelas yang disepakati bersama, bukan hanya satu arah dari guru saja. Ketika keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, maka seandainya di suatu waktu salah satu murid kita itu melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, maka kita bisa melangkah kepada langkah selanjutnya, itu segitiga restitusi itu akan sangat mudah. Ketika kita ingin memberikan bimbingan konseling, anak agak telat masuk sekolah. Nah, cek anak teh, daya mah peraturan lagi nang nyieun batur, nang nyieun guru, nang nyieun sekolah bukan wiraha. Tetapi kalau peraturan atau keyakinan kelasnya itu dibuat oleh bersama-sama, iya ya, dulu itu kita sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kenapa saya jadi melanggar kan gitu? Akhirnya anak jadi sadar sendiri. Dan itu nanti kita akan tindak lanjuti dalam restitusi. Dalam segitiga restitusi, ketika anak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak sesuai dengan kebajikan-kebajikan universal, maka dalam melakukan tindakan restitusi kita akan sangat mudah. Apa itu tindakan restitusi? Langkah-langkah bagaimana agar ketika anak melakukan kesalahan tersebut, anak tidak merasa
dihakimi, anak tidak merasa dihukum, anak tidak merasa dipojokkan, anak tidak merasa dikontrol, tapi win-win solution. Anak merasa senang, menang, kita juga merasa senang, tujuan kita tercapai. Apa saja itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi masalah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pertama menstabilkan masalah. Kemarin saya juga praktekkan ke salah satu anak yang ketika saya duduk di sana nangkring, biasa nangkring, ketika istirahat ada salah satu anak buang sampah sembarangan. Nah, ketika buang sampah sembarangan kan biasanya simpuring gitunya, biasanya saya itu langsung kan menghakimi. Contohnya namanya Ridho. Ridho. Mana buang sampah sembarangan, pusat. Biasanya gitu. Nah, kalau di dalam penyelesaian segitiga restitusi itu tidak seperti itu cara penindakannya. Karena kalau seperti itu kan mungkin di depan umum anak merasa malu, merasa dijatuhkan. Walaupun kita yakini itu adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi anak kan tidak tahu. Kadang-kadang tidak tahu atau sudah tahu, namun ya namanya juga anak. Anak itu kan seperti buah. Kalau menurut guru saya, anak itu seperti buah. Buah yang masih muda. Namanya buah yang masih muda pasti asam, gitu kan. Tidak ada buah yang masih muda manis. Kalau buah yang masih muda sudah manis, biasanya buru raga-raga hujan gitu kan. Nah mungkin mereka seperti itu, atau mungkin ada kebutuhan lain yang ingin mereka penuhi tadi. Oh, kebutuhan apa anak ini kok buang sampah sembarangan? Nah, maka ketika anak melakukan hal tersebut, yang pertama kita laksanakan itu menstabilkan identitas dulu. Kita panggil dengan cara yang baik, jangan di depan teman-temannya, di ruang tersendiri. Nah, setelah kita panggil, kemudian kita tanya, kenapa kamu, contohnya kenapa Ananda, atau bisa nyebut nama, kenapa Ridho bisa ada di ruangan ini. Nah, kita ngobrol gitu kan dengan si anak itu. Maka anak akan menjawab dengan lugu kan. Tidak tahu Pak, biasanya kan seperti itu. Tidak tahu Pak. Coba ingat-ingat lagi kan. Ulah langsung, maunya itu apa? Nah, jangan gitu. Jangan seperti itu kan. Coba ingat-ingat lagi kan gitu. Oh, tadi saya Pak buang sampah sembarangan. Nah, maka kita jangan dulu langsung ke keyakinan kelas. Langsung kita menstabilkan dulu identitas. Oh, buang sampah sembarangan. Ya, buang sampah sembarangan itu salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah sebuah kesalahan. Dan setiap manusia, Ridho, pasti pernah berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah. Dan kamu juga mungkin sekarang melakukan kesalahan. Nah, itu adalah salah satu menstabilkan identitas. Jadi si anak itu tidak, jadi sadar bahwa dia itu seorang manusia yang sadar, seorang manusia yang tidak luput dari melakukan salah gitu kan. Itu menstabilkan dulu. Jadi dengan saya dihukum kan masih anak kan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke validasi masalah. Nah, kita lanjut. Lalu bagaimana Ridho contohnya? Kenapa kamu tadi buang sampah sembarangan? Kita gali kebutuhan apa yang sedang dia penuhi gitu. Nah, kemudian contohnya anak itu menjawab,
Mohon maaf Pak, betul itu salah. Kemudian saya tadi buang sampah sembarangan itu karena jauh dari tempat penampungan sampah. Nah, dan saya langsung buang saja gitu kan karena ingin lebih mudah. Nah itu validasi dan mereka sudah merasa sadar bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan dan kesadarannya itu tumbuh dari dirinya sendiri gitu kan. Nah setelah itu maka kita lanjut ke keyakinan kelas. Ridho masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dulu ataupun di awal pembelajaran? Nah maka si anak itu akan mengingatnya apa yang pelanggaran apa yang bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Oh iya Pak, dalam keyakinan kelas kita itu salah satunya kita sepakat untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah setelah itu karena anak sudah sadar, lalu bagaimana sekarang kita tawarkan? Bagaimana sekarang? Jadi bukan menawarkan hukuman, jadi bagaimana sekarang untuk memperbaiki perilaku tersebut, Ridho? Ya Pak, saya berjanji dari mulai saat ini, contohnya cek si Ridho, saya berjanji dari mulai saat ini tidak akan buang sampah sembarangan lagi, akan buang sampah pada tempatnya walaupun jauh. Siap, sepakat Ridho. Jadi yang mengungkapkannya itu anak, bukan kita. Gitu ya. Nah itu menstabilkan identitas, validasi masalah dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah seperti itu, maka bila itu terjadi di setiap tindakan-tindakan anak yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal, maka kita akan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Menumbuhkan budaya positif di sekolah, kemudian akan menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dorongan dari dalam diri anak. Jadi motivasi dalam diri anak itu akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Akan tumbuh. Dan kalau itu sudah terlaksana, maka kita sebetulnya sebagai guru akan sangat enjoy karena anak sudah tumbuh, sudah sadar akan posisinya, sudah sadar akan kewajibannya, sudah sadar akan haknya. Namun saya juga pernah bertanya, Pak, bagaimana di sekolah dasar? Kan di sekolah dasar mah masih ya anak-anak masih susah gitu kan dalam membuat keyakinan kelas, masih belum ada ide-ide yang banyak. Nah mungkin kita caranya salah satunya adalah menuntunnya, membimbingnya, karena kita sebagai guru hanya bisa menuntun dan membimbing. Kalau istilah menurut filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani. Kita tidak bisa merubah jagung jadi padi. Tidak bisa merubah jagung menjadi padi. Kita tidak bisa merubah karakter anak yang potensi anak yang sukanya menggambar, jadi si anak itu harus suka melukis menggambar sama. Dari asalnya menggambar jadi nyanyi gitu kan, tidak bisa. Atau jadi puisi, tidak bisa. Nah maka dalam pembelajaran diferensiasi nanti itu di dalam pembelajarannya topiknya sama tentang contohnya tentang makhluk hidup, tetapi Ridho itu mendeskripsikan makhluk hidupnya itu melalui gambar. Kalau Reza mendeskripsikan makhluk hidupnya itu melalui sajak. Bisa seperti itu. Nah itu dalam pembelajaran diferensiasi di mana kita dituntut untuk keberpihakan pada murid. Jadi kan setiap anak itu memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing gitu kan. Mempunyai potensi dan kelebihan. Kita tidak bisa memaksa anak semuanya harus sajak, semuanya harus menggambar, untuk bisa ngegambar kumaha gitu kan. Nah,
tema-tema seperti itu adalah salah satu keberpihakan kita kepada murid, salah satu tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada di dalam murid yang heterogen, yang berbeda-beda. Kemudian tadi kalau ada masalah, kita melakukan tindakan segitiga restitusi. Pada akhirnya ketika itu terlaksana konsisten, maka insya Allah karakter peserta didik itu akan tumbuh secara maksimal, secara optimal. Kata tadi tidak bisa kita merubah padi menjadi jagung, jagung menjadi padi, tetapi kita bisa merawatnya bagaimana padi tersebut tumbuh secara optimal, bagaimana jagung tersebut tumbuh secara optimal. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin agak pabaliut kesana kemari, namun pada intinya dari pemaparan pemahaman budaya positif di sini, kita itu sebagai pendidik mempunyai kewajiban, panggilan sebagai salah satu pemenuhan kita memenuhi 4 kompetensi guru, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Nah, salah satunya mungkin di profesional, di pedagogik dan kepribadian kita mempunyai kewajiban untuk menumbuhkan karakter peserta didik itu yang sesuai dengan kodratnya, berpihak pada murid, menciptakan budaya positif dan menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Kalau motivasi intrinsik sudah terbangun, maka kita tidak akan susah-susah mengancam, memberikan hadiah dan lain sebagainya. Itu dan sifatnya juga akan berkelanjutan, bukan hanya di sekolah saja anak itu menerapkan nilai-nilai kebajikan, tapi di luar kelas, di luar sekolah, di rumah. Kalau motivasinya tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dimanapun mereka berada, pasti akan terus menjaga nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Dan itu mudah-mudahan menjadi salah satu amal ibadah kita yang bisa kita tanamkan di dalam peserta didik kita dan mengalir pada kita ketika kita sudah meninggal menjadi amal soleh dan kebaikan bagi kita semua, dan bisa salah satu menjadi syafaat kita masuk surga, salah satunya bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Itu saja mungkin pemaparan dari saya, mohon maaf. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Mangga. Siap? Parudin asap. Sok mah tentang kasih sayang si badan naraskeun. Panjang namanya banget oke. Pak Iman, siap. Petarasan dia di live streaming. Oh, siap. Jadi lebih ke diskusi Pak, bukan? Siap. Jadi saya tanya gini, kegiatan budaya positif itu sudah ada dilaksanakan meskipun belum secara maksimal di satu kelas itu, dari mulai pembuatan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Tapi permasalahannya yang muncul itu ketika sudah melaksanakan segitiga restitusi itu, jadi mulai menstabilkan identitas, validasi data, dan menyanyikan keyakinan kelas yang sudah dibangun, si anak itu terus melakukan kesalahan yang sama, bahkan dan bayar sudah bapak anu mah dari video sih nantinya diomongkan putar. Jadi yang apa itu baru nanti. Apakah ada segitiga atau segi empat yang lain? Ini gitu. Supaya ini kan tujuannya kan tadi untuk menciptakan karakter siswa sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan produk pelajaran Pancasila, sesuai dengan filosofi Haji Dewantara. Nah, ini lebih sharing ke diskusi. Mungkin bapak ibu guru yang lain ada pengalaman di sekolahnya terkait dengan hal-hal yang sama. Jadi si anaknya ada anggapan begitu, nah berbeda dari baru mati paling diajak ngobrol gitu udah.
gitu di budak teh kalau di mana malahan lebih di iya gitu. Kamari. Ya di kamari gitu kan. Jadi lebih efektif kena dihukum ya. Jadi ada gitu kan. Apakah masih relevan dengan kejadian siswa yang seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya yang kita bisa berdiskusikan bersama, karena ini bukan hanya tugas saya secara pribadi tetapi tugas kita, perhatian kita bersama sebagai guru untuk mencarikan solusi. Memang faktanya di lapangan memang tidak semudah yang ada di teori gitu kan. Tidak semudah yang ada di teori. Faktanya kan kalau di teori ataupun di praktek, karena skripnya sudah kita buat, jadi si anak menjawabnya juga sesuai skrip kan gitu. Tetapi kalau kenyataan di lapangan ketika ada anak yang bolos gitu kan, kita panggil satu, melakukan kita langkah-langkah menstabilkan segitiga restitusi. Pas ditanya si anak itu, Pak, kenapa saya saja yang dipanggil, si itu enggak, kan biasa suka merembet gitu kan. Nah, salah satunya hal seperti itu juga sering saya juga alami, Pak. Nah, kita pecahkan bersama. Sebelum saya dulu atau yang lain mungkin ada yang menjawab dari permasalahan tadi Pak Rudi. Kita sudah melakukan segitiga restitusi, tetapi anak itu masih tetap gitu, bahkan malah lebih gitu kan, karena hanya dianggap diajak ngobrol saja, tidak dihukum, mereka tidak ada efek jerak mungkin. Kalau ngajakeun gitu kan. Silakan Ibu Rita. Berarti itu Mbak, jadi jadi motivasi dari dalamnya masih kurang. Gitu. Kan kita restitusi itu untuk menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya yang dikuatkan lagi mungkin. Itu ya mungkin. Ada yang lain? Terima kasih Ibu Rita. Siapa yang nambahkan paling pertama, kalau tadi permasalahan atau pertanyaan dari Pak Rudi terkait dengan efektivitas yang sudah dilakukan dari segitiga restitusi, bukan banyak, tapi ada pemahaman yang mungkin keliru, terutama tentang penggunaan kalimat positif. Kalimat positif itu bukan berarti kalimat yang yang tidak tegas. Terus yang kedua, terkait dengan lingkungan yang berbeda dari setiap murid. Katakanlah lingkungan murid di SD Burujul dan Cibanteng itu pasti berbeda. Jangan disamakan segitiga restitusinya. Penggunaan kalimat positifnya juga jangan disamakan. Ketika misalnya jangankan beda sekolah, beda kelas, ataupun seorang yang kembar saja yang identikan memiliki perbedaan. Anak-anak di lingkungan keluarganya misalnya dimanja, atau sebaliknya ketika di lingkungan keluarganya itu agak keras oleh orang tuanya kan, terus di sekolah tiba-tiba kita karena tahu segitiga restitusi penggunaan kalimat positif jadi di adik-adik lucu gitu kan ya. Nah gitu, jadi yang pertama yang pasti bahwa pemahaman segitiga restitusi ini harus tentang penggunaan kalimat positif itu bukan berarti kita menghindari kalimat yang tidak tegas. Itu yang pertama. Yang kedua tentang lingkungan anak yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan anak yang memang sudah terbiasa dengan lingkungan yang keras, ya jangan dibuat lembek. Terus dan maksudnya, tapi yang tadi dalam tahap penstabilan identitas jangan dibuat down. Itu aja. Itu paling penting. Mudah-mudahan tidak pas. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lagi nih yang lain mau menambahkan? Dan itu ya memang permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, sehingga kita tidak mempunyai persepsi bahwa diskusi kita kali ini hanya sebatas seremonial, tetapi juga saya ingin juga agak dampak positif yang bermakna, ada hal-hal yang bermakna yang bisa kita ambil dalam
dalam dunia pendidikan kita menuju pendidikan yang lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Rita tadi yang sudah memberikan tanggapannya, masukannya. Dari Bapak Kepala juga sudah tadi. Salah satunya dari Ibu Rita, memang mungkin itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan ketika anak sudah dilakukan tindakan-tindakan segitiga restitusi tetapi masih saja seperti itu. Mungkin kalau istilah orang tua mamarasna acan kena gitu kan. Mamarasna kena teh bisa aku berbagai cara. Nah, bagaimana kita seorang guru cara agar hati lubuk yang paling dalamnya itu dapat dari seorang anak itu menggunakan segitiga restitusi. Salah satunya tadi kita menganalisis karakter anak, latar belakang anak, kemudian kondisi sosial ekonomi anak, kemudian kondisi orang tuanya, latar belakang ya tadi, budayanya, kita harus memahaminya dulu gitu. Kita tidak bisa menerapkan segitiga restitusi yang efektif ketika kita tidak memahami minimal garis besar keseluruhan dari karakter anak tersebut. Betul juga tadi dari Bapak Kepala tadi, jadi kalimat positif itu bukan berarti lembek, tetapi harus yang tegas, dan kita juga harus menyesuaikan dengan adat budaya kondisi di setiap lingkungan yang berbeda-beda. Kalau di Papua contohnya, atau di salah satu wilayah yang keras, ya mungkin kita menggunakan kata-kata dari di Banten gitu kan. Di Banten kata-katanya itu kan yang mungkin kata-kata lembut orang Banten itu beda dengan kata-kata lembut di kita gitu kan. Beda gitu kan. Itu mungkin. Kemudian saya sedikit menambahkan dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari diri yang berasal dari motivasi internal. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari luar. Nah, motivasi eksternal dari luar itu tadi kan kasih hadiah, kemudian konsekuensi dan lain sebagainya, itu mungkin untuk kasus-kasus tertentu bisa digunakan, tetapi jangan menjadi acuan gitu kan. Kita menggunakan dulu hal-hal yang segitiga restitusi terus, tetapi masih seperti itu, kita dalami latar belakangnya masih seperti itu. Maka anak ini mungkin biasanya di rumah menggunakan motivasi eksternal. Nah, kita gunakan dulu itu, tapi jangan terus-menerus gitu kan. Jangan terus-menerus, itu hanya sebagai stimulus sesaat saja, yang kemudian kita menggunakan segitiga restitusi. Pada intinya sih menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Itu saja, silakan ada yang lainnya. Mangga Pak Gilar. Bu Cucu, Pak Apip, luar biasa. Atas kata luar biasa. Oh iya. Alhamdulillah tadi sesi diskusi sudah selesai. Terima kasih kepada yang bertanya, Pak Rudi dari SDN Cibanteng. Kemudian juga dari Bu Rita, dari Bapak Kepala yang sudah menambahkan, menjawab berbagai permasalahan dan pengaplikasian segitiga restitusi dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah kita. Pada akhirnya kita hanya sebagai seorang manusia hanya bisa berikhtiar, namun mudah-mudahan ikhtiar dalam proses kita sebagai seorang pendidik, kita bisa menjadi seorang pendidik yang ikhlas, bergerak dengan hati, kemudian apa yang sudah kita lakukan itu menjadi amal soleh sebagai bekal kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah bergabung.
Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, itu murni dari kesalahan dan kebodohan saya. Dan bila ada hal-hal yang baiknya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya makhluk yang bodoh, yang terus berproses. Oleh karena itu mari kita belajar, cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Jadi orang sasarangan kami maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini menjadi barokah. Amin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sakinah kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan naimin. Hamdan muqaddim masjidah. Rabbana la tahmil jalal rasul. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya karamah mutawallirin. Ya kalimat syafi'an mubarakan amin kamilkan iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi qulubi wa dawaiha wa bi akali wa sifatiha wa nuri absari wa diyaiha wa alaihi wasallam. Allahumma bi'idhi wa jubi badai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yas'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya dan karamati tawfiqan ya kalimat syafiqan muqarritan ilahi adimi mulkan adiman. Allahumma adini bil ilmi wa jayni bil ilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil hanya. Allahumma inna latifika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dengan Pak Jajan yang sudah memimpin doa kita, terima kasih juga terhadap Bapak Firman, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Malaya yang saat ini sudah selesai menyelenggarakan diseminasi budaya positifnya. Mudah-mudahan di akhir kegiatan ini tugas kita lah sebagai pendidik, sebagai generasi penerus bangsa yang akan mengimplementasikan budaya-budaya positif yang telah tadi dipaparkan oleh beliau, diimplementasikan di kelasnya masing-masing dengan tujuan yaitu menciptakan karakter siswa sesuai dengan kodratnya dan juga sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Di akhir kegiatan ini izinkan saya, karena di awal kita menuntut pantun, berarti di akhir juga harus dibuat pantun. Akhir kali sebelum ini ditutup, mau yel-yel dulu tidak? Yel-yel banyak. Oke, kalau misalnya saya sebutkan guru kecamatan Parung Ponteng, tergerak, menggerakkan. Siap? Siap. Guru kecamatan Parung Ponteng, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Balikin ke pagar-pagar sih. Sekian.